Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Gita Tiara sebagai Ketua Kelompok 1 Mata Kuliah Bahasa Indonesia NRP 102119100008 dan berikut anggota saya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Agus Prasetyo, NRP 102119100002. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Bagus Adi Setiawan, NRP 102119100004. Nama saya Muhammad Boyadi Prasetyo, biasa dipanggil Bayu, N 211910001010. Baik, di sini kami akan membahas tentang satu, yaitu menulis ilmiah, kedua kriteria referensi yang kredibel, tiga cara menulis referensi yang kredibel secara daring, dan terakhir yaitu cara menemukan referensi melalui aplikasi Mendeley. Dan bagian dari semua bahasan ini akan dijelaskan oleh anggota saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Agus Prasetyo akan menjelaskan mengenai bahasan menulis ilmiah. Menulis ilmiah merupakan kegiatan menulis dengan berdasarkan atas beberapa fakta dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan terbukti kebenarannya. Nah, sebelum kita melakukan penulisan, kita harus mencari referensi dari berbagai macam sumber. Tujuannya untuk menambah wawasan dan juga sudut pandang mengenai penulisan yang akan ditulis. Nah, apa itu referensi? Referensi itu adalah acuan atau bahan sebagai penambah wawasan terkait materi yang akan ditulis. Nah, dalam mencari referensi pun kita juga harus mencari referensi yang kredibel, artinya dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan asal usulnya. Kemudian selanjutnya dapat disimpulkan bahwa menulis ilmiah itu diantaranya adalah kita harus membaca dari referensi-referensi yang kita dapatkan, kemudian memahaminya, lalu menuliskan kembali berupa tulisan ilmiah. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kemudian saya Bagus Adi akan menjelaskan tentang kriteria referensi yang kredibel itu bagaimana. Jadi dalam mencari sumber referensi kita harus mengusahakan bahwa sumber referensi itu bersifat kredibel atau dapat dipercaya. Untuk kriterianya itu yang pertama adalah sumbernya itu harus dapat dipercaya atau terindeks. Kemudian apa isi dari referensi kita itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang salah satu ciri-cirinya itu dapat dipertanggungjawabkan adalah diterbitkan oleh lembaga resmi atau yang terdaftar. Kemudian sumber referensinya itu dapat dilacak. Jadi kita dapat melacaknya melalui International Standard Serial Number atau ISSN. Kemudian kita lacak menggunakan International Standard Book Number juga bisa. Dan kita juga dapat lacak menggunakan Digital Object Identifier. Ya, kemudian dalam mencari sumber referensi itu kita harus
harus mencari sumber yang beragam. Artinya itu banyak topik yang dibahas dari banyak sudut pandang. Jadi kita bisa menyimpulkan dari beberapa sudut pandang itu bagaimana kesimpulannya. Kemudian referensinya itu harus terkini atau atau yang baru diterbitkan dari sumbernya itu. Kalau bisa itu yang 5 tahun terakhir. Kemudian jurnal yang dijadikan referensi kita itu harus terakreditasi atau sumbernya itu sudah valid, isi-isinya itu sudah valid dan bisa dijadikan sumber referensi. Kemudian itu sumber referensi yang kita pilih itu harus relevan, yang berkaitan dengan apa yang ingin kita bahas. Dan bahasan ketiga itu cara menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Karena saat ini kondisinya sedang pandemi, jadi topik ini secara daring itu sangat menjadi acuan. Nah, cara menelusuri referensi yang kredibel secara daring, kesatu adalah menentukan topik. Misal topiknya itu new normal di masa pandemi COVID-19. Dan yang kedua itu mencari artikel atau buku tentang topik tersebut melalui laman mesin cari basis data seperti Google Scholar dan lainnya. Nah, biasanya ada dicari dari penerbit nasional dan penerbit internasional. Kalau kita menggunakan bahasa Inggris, penerbitnya itu biasanya nanti kita bisa menelusuri dengan filter tertentu, yaitu bisa dari kemunculan tahun, terus jenis artikelnya seperti apa. Dan ketiga, pilih dan baca artikel atau buku yang paling sesuai, lalu amati penggunaan kata kunci dalam abstrak. Lalu rumuskan kata kunci yang lebih spesifik dari topik tersebut. Contohnya dari topik tadi, new normal di masa pandemi COVID-19, kita rumuskan menjadi pergeseran budaya, terus perubahan sosial, dan lain-lain. Nah, langkah terakhir ini, gunakan kata kunci tersebut untuk mencari referensi yang lebih tepat. Nah, ini adalah contoh dari laman mesin pencari untuk mencari referensi yang kredibel. Ada Google Scholar, terus ada Library Genesis, dan ini ada penerbit dari nasional, yaitu Perpustakaan Nasional. Ada juga di sini Taylor Francis Online, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan yang keempat itu adalah cara menyimpan melalui aplikasi Mendeley. Next. Nah itu adalah klik add. Add ini tempatnya di sebelah pojok kiri atas, yaitu diklik add, lalu ada pilih yang bawah, yaitu add entry manually. Lalu di situ akan muncul lalu kita pilih tipe referensi kita, mau dari mana, mau dari jurnal, mau dari buku atau yang lain. Ini saya pilih book ya, untuk memasukkan referensi berupa next. Langkah selanjutnya itu tinggal melengkapi informasi seperti contoh gambar berikut ini. Tinggal ditulis aja apa judul, dari mana, terus tahun berapa diambil. Next. Nah, langkah yang terakhir tinggal save untuk menyimpan informasi dan Mendeley akan menampilkan detail referensinya.
Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Gita Tiara sebagai perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat sebuah kutipan dan membuat daftar pustaka dari aplikasi Mendeley. Pertama-tama, kalian buka aplikasi Mendeley desktop. Kemudian untuk menghubungkannya ke dalam Microsoft Word, kalian tinggal klik Tools, lalu di sini ada pilihan Install Microsoft Word Plugin. Untuk mengecek apakah sudah terinstall atau belum, kita akan ke Microsoft Word-nya, lalu diklik di References. Di sini akan terdapat ikon Mendeley Site-O-Matic. Nah, untuk membuat daftar pustaka, kita tinggal insert citasi, lalu go to Mendeley, kalian pilih semisal semua ini akan dimasukkan ke daftar pustaka. Kemudian di sini kalian klik Cite. Nah, seperti ini. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk membuat sebuah kutipan, kita siapkan sebuah kalimat semisal yang ada dalam artikel tersebut. Di sini saya menyiapkan kalimat climate change is a global issue. Kemudian kalian tinggal insert citasi lagi di sini. Kemudian kalian ketik artikel kalian dan pilih, misalkan ini yang menjadi acuan kalian mengutip sebuah kalimat dari artikel ini. Tinggal diklik lalu OK, dan beginilah hasilnya ketika kalian mengutip sebuah kalimat. Selesai, kita